Pada tahun 1586, Cavendish berhasil mencapai rantai Patagoni dunia di Amerika Selatan dari menemukan Puerto Rico. 2 tahun setelahnya, pada 1588, Cavendish sampai di Guam. Kemudian menuju ke Cina untuk mencari tahu tentang pantai Tiongkok dan Jepang. Setelah sampai di Filipina, Maluku, dan Kepulauan Jawa, Cavendish juga mengitari Tanjung Harapan dengan satu kapalnya. Dia memulai ekspedisinya pada tahun 1586. Cavendish mengelilingi dunia dalam waktu kurang dari 2 tahun di pantai-pantai Amerika Selatan dan kapal-kapal selanjutnya di sepanjang perjalanannya. Keberhasilannya memberikan Inggris keuntungan strategis dan informasi penting karena melalui perjalanan di Samudra Pasifik. Penjelasan Samudra dari Inggris ini juga berkontribusi signifikan terhadap peta dunia yang membuka jalan bagi ekspansi Inggris di berbagai belahannya. Melalui hubungannya dan keterampilan mereka tidak hanya membuat pengetahuan geografi, tapi juga memainkan peran kunci dalam menentukan kekaisaran Inggris dan perkembangan perdagangan global. Selanjutnya yang ketiga yaitu Sir John Lancaster dan George Washington. Pada tahun 1588, Lancaster mengabdi di bawah komando Sir Francis Drake sebagai seorang pemimpin militer yang berhadapan dengan Spanyol. Kemudian pada tahun 1591, dan Samuel Monroe, Lancaster memulai perjalanan dari Inggris dan berhasil mencapai Pulau Penang. Dalam ekspedisi ini, Sir Lancaster juga berperan dalam membentuk landasan awal untuk pendirian East India Company atau EIC. Hal yang terjadi selama penjelajahan Sir John Lancaster dan George Washington. Pada pertengahan tahun 1592, mereka berhasil mencapai Pulau Penang yang berada di sebelah barat Semenanjung Malaya. Selama perjalanan, mereka menjarah setiap kapal yang ditemui dan para kru bersikeras untuk kembali ke Inggris, dan Lancaster akhirnya tiba di tanah airnya pada 24 Mei 1594. Penjelajahan Sir John Lancaster dan George Washington berperan penting bagi Inggris karena menjadi cikal bakal berdirinya East India Company atau EIC, yaitu komisi dagang dari Inggris. Hasil penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Sir John Lancaster dan George Washington dari Inggris adalah di mana Lancaster berhasil mencapai kepulauan India Timur dan pos-pos perdagangan di Asia Tenggara. Rute perjalanan tokoh John Lancaster dan George Washington berawal dari Inggris menuju ke Aceh, yaitu di Indonesia, lalu menuju ke Banten, yang selanjutnya mendarat di Pulau Jawa. Konvensi London. Sir Henry Middleton adalah seorang kapten laut dan petualangan Inggris. Ia berunding dengan Sultan Ternate dan Sultan bersaing dengan kepentingan Belanda dan Portugis di Hindia Timur, tetapi masih berhasil membeli cengkeh. Pada tahun 1604, Middleton memimpin pelayaran sebelum menuju Pulau Ternate, Tidor, Ambon, dan Belanda di Maluku bersama saudara David sebagai kapten kedua. Mereka menghadapi permusuhan yang parah dari perusahaan Hindia Timur Belanda, yang menjadi awal mula persaingan antara Inggris dan Belanda untuk mendapatkan akses ke rempah-rempah. Pelayaran kedua, Middleton telah kehilangan kondisi angin. Mereka berlayar ke Plymouth dan memberhentikan pasukan
tambahan di sana. Pada 7 April, armada melewati Cabo Darote, wilayah paling barat daratan Portugal. Pada 15 April, mereka mencapai Kepulauan Canary dan berlayar ke Samudra Atlantik Tengah. Pada 24 April, mereka berlabuh di Mayo, Tanjung Verde, dan pergi ke darat untuk mencari makanan dan air segar. Armada tersebut melintasi ekuator pada 16 Mei dan melihat Tanjung Harapan hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan kemudian. Middleton membawa Greenwich dan 1 kombi pria di laut lain untuk berburu paus di Bali. Setelah mendapatkan serangga dari penduduk asli, armada kapal kembali ke kapal mereka pada tanggal 14 Agustus. Dan kemudian, jika angin lebih baik, mereka berlayar 5 hari kemudian. Pada tahun 1610, kapal-kapal H melakukan pelayaran rutin. Bulan November, mereka tiba di Socotra. Middleton mendarat di Mocha dan disambut dengan sangat meriah oleh Abraham. Tetapi seminggu kemudian orang Inggris diserang dan dirampok oleh tuan rumah mereka. 8 orang tewas dan Middleton beserta 7 orang lainnya dirantai di leher. Sementara itu, kapalnya The Dry berhasil memukul mundur 3 kapal yang penuh dengan tentara. Dia melarikan diri tetapi menemukan di surat bahwa perwakilan perusahaan tersebut terpaksa meninggalkan perdagangan karena tekanan Portugis terhadap pemerintah setempat. Dia kemudian menghabiskan 18 bulan yang sia-sia untuk mencoba dirikan meninggalkan Bali. Berawal dari Inggris, melewati Samudra Atlantik dan mendarat di London, yang kemudian tiba di Ambon, yaitu di Pulau Sulawesi. Dan kemudian Henry Middleton kembali lagi ke negara asalnya, yaitu Inggris. Dan yang selanjutnya adalah James Cook. Terdapat tiga rute perjalanan James Cook. Ia berhasil menuntaskan garis pantai utama di wilayah Samudra Pasifik. Pelayaran pertama pada Mei 1768, James Cook dipromosikan menjadi letnan dan diperintahkan untuk berlayar ke Tahiti untuk mengamati transit planet Venus dan memastikan apakah ada benua di garis lintang selatan Samudra Pasifik. Ia mencapai Tahiti pada bulan April 1769 dari Selandia Baru. Dari Selandia Baru, James Cook berlayar ke New Holland yang pertama kali ia kunjungi pada April 1770. New Holland sendiri terletak di Australia. Kemudian James Cook berlayar mengelilingi Cape York, yaitu Australia sendiri, melalui Selat Torres ke Batavia, Hindia Belanda. Ketika itu, sepertiga awak kapal meninggal karena malaria dan disentri. James Cook akhirnya melakukan perjalanan kembali ke Inggris pada Juli 1771. Pada pelayaran kedua pada tahun 1772, James Cook sudah dipromosikan menjadi kapten, memimpin ekspedisi baru untuk memastikan keberadaan Kutub Selatan. 2 kapal James Cook meninggalkan Sheerness atau Inggris pada Juni 1772 untuk berlayar ke Cape Town atau Afrika Selatan. James Cook melintasi Samudra Pasifik bagian selatan, melewati berbagai lokasi pada 1774. James Cook memulai perjalanan pulang hingga sampai di Inggris pada Juli 1775. Setahun kemudian, pelayaran ketiga pada tahun 1776, James Cook meninggalkan Plymouth dalam ekspedisi mencari jalur barat laut dengan 2 kapal. Mereka berlayar ke Cape Town dan Queen Cornwall Sound di Selandia Baru. James Cook berlayar ke utara hingga ke Kepulauan Hawaii.
menjadi orang pertama Eropa yang tiba di sana. Kemudian ia mencapai pantai Amerika Utara dan pada Maret 1778. Selanjutnya, faktor penyebab bangsa Inggris melakukan pelayaran ke Indonesia yaitu mencari rempah-rempah, memperkuat kedudukan dari ancaman Belanda dan Banten, mengatasi kemungkinan pemberontakan rakyat, menjaga jalur perdagangan yang strategis, mencari keuntungan dari komoditas dan tanaman komersial seperti tembakau, gula, dan rempah-rempah, dan yang terakhir menyebarkan agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian tentang meski terkenal menjajah di Indonesia selama ratusan tahun, Belanda juga pernah kehilangan wilayah kekuasaan ini dengan kedatangan Inggris ke Nusantara. Jatuhnya kekuasaan Nusantara ke tangan Inggris tersebut terjadi di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Pada Mei 1811, kedudukan Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda digantikan oleh Jan William Jensen. Akan tetapi masa jabatan Jan William Jensen tidak bertahan lama karena armada Inggris berhasil menerobos Batavia pada 4 Agustus 1811. Isi perjanjian tentang tersebut adalah: 1. Seluruh Pulau Jawa dan semua pangkalan-pangkalan yang dimiliki Belanda, yaitu yang terdapat di daerah Madura, Palembang, Makassar, dan Sunda Kecil, harus diserahkan kepada pemerintah Inggris. 2. Seluruh tentara atau militer Belanda harus menjadi tawanan pemerintahan Inggris. 3. Bagi pegawai sipil yang ingin bekerja bisa bekerja untuk pemerintahan Inggris, termasuk di dalamnya orang-orang Belanda. Dampak perjanjian tentang tersebut di Nusantara yaitu tumbuhnya penjajahan Inggris di pulau-pulau Nusantara selama 5 tahun pada 1811 sampai 1816. Sejumlah kebijakan dilakukan pemerintah kolonial Inggris di Nusantara yaitu wajib pajak dan kerja paksa dihapuskan. Rakyat menentukan tanam yang ditanam. Tanah merupakan milik pemerintah. Petani adalah penggarap. Bupati merupakan pegawai pemerintah. Adapun Konvensi London. Konvensi London adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang ditandatangani di London pada 13 Agustus tahun 1814. Konvensi London terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama kekalahan Prancis dalam perang koalisi yang mengakibatkan wilayah kekuasaannya termasuk Belanda lepas dari Prancis. Yang kedua yaitu kesulitan finansial yang dialami Belanda setelah perang Napoleon, dan yang ketiga adalah kesulitan politik dan militer Belanda dalam memulihkan kekuasaan mereka di Hindia Belanda. Penyebab terjadinya Konvensi London adalah kekalahan Prancis dalam perang koalisi yang menyebabkan wilayah kekuasaannya termasuk Belanda lepas dari kekuasaan Prancis. Terdapat isi dari Konvensi London yang pertama yaitu Indonesia dikembalikan kepada Belanda. 2. Hasil jajahan Belanda seperti Taiwan, Napoleon, dan Guyana tetap di tangan Inggris. Yang ketiga yaitu Port yaitu di pantai Malaya, diambil oleh Inggris dan diserahkan pada Belanda sebagai bagian. Tujuan adanya Konvensi London ini yaitu untuk mengatasi konflik yang muncul akibat pemberlakuan perjanjian Inggris dan Belanda pada tahun 1814. Imperialisme Inggris di Indonesia terjadi pada tahun 1814 sampai 1816 dan memiliki dampak besar bagi sejarah, budaya, dan perkembangan ilmiah Indonesia. Berikut ini adalah beberapa hal yang terjadi selama penjajahan di Indonesia. 1. Inggris datang ke Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan mereka dari ancaman Belanda, Kesultanan Banten, dan kemungkinan pemberontakan rakyat. 2. Inggris menyerang Batavia pada 26 Agustus 1811 dan merebutnya dalam waktu kurang dari seminggu. 3. Inggris menyerahkan Indonesia kepada Inggris melalui kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. 4. Inggris menunjuk Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa. 5. Raffles menghapus sistem tanam paksa dan monopoli perdagangan yang diterapkan Belanda. 6. Raffles menerapkan
Penyebab satu perang Napoleon, dua ancaman dari Belanda, tiga ancaman pemberontakan rakyat, empat jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, lima keberhasilan Spanyol yang membuat Muslim dijajahkan. Kesimpulan dari penjelajahan samudra bangsa atau penjelajahan Inggris di Indonesia berlangsung sejak tahun 1811 hingga 1816. Inggris resmi menjajah Indonesia melalui perjanjian Rembang yang menyatakan bahwa kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan sepenuhnya pada pihak Inggris. Kekuasaan Inggris terhadap Indonesia harus berakhir setelah adanya Konferensi London tahun 1816, di mana Belanda kembali memegang kendali kekuasaan atas Indonesia. Dengan demikian, perjanjian yang mengakhiri pemerintahan Inggris di Indonesia adalah Konferensi London. Dampak negatif dari penjajahan Inggris di Indonesia yakni monopoli oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam perdagangan. Timbul persaingan tidak sehat karena pengusaha pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar. Beban pajak, sistem sewa tanah sangat memberatkan dan membuat rakyat semakin miskin. Selain itu, terdapat dampak positif dari penjajahan masa Inggris di Indonesia, yakni dibangunnya kebun raya Bogor dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.